Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya, saudara seiman dalam Yesus Kristus di program Suara Kemenangan Iman. Hari ini kita akan melihat babak akhir dari perjalanan peperangan orang Israel di tanah perjanjian. Berhitung, mungkin akhirnya kata itu yang bisa kita ucapkan untuk memberi kesan pertama kepada orang Israel yang begitu lama berperang untuk merebut wilayah dari tanah perjanjian mereka. Berhitung di sini bukan hanya sekedar kegiatan belajar seperti seorang anak mempelajari ilmu matematika, bukan juga hanya sekedar absensi untuk kehadiran seseorang, tapi lebih kepada mengidentifikasi berkat-berkat Tuhan supaya kita lebih mawas untuk bersyukur. Dalam Yosua pasal 12 kita akan melihat dua kali pencerita Alkitab ini menyebut dengan kata inilah. Mari kita lihat Yosua 12 ayat 1. Ditulis inilah raja-raja negeri yang dikalahkan orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Lalu di ayat yang ketujuh juga dituliskan dengan kata depan yang sama. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan. Kalau di ayat 1 adalah kemenangan-kemenangan orang Israel untuk wilayah timur sungai Yordan, mengarah ke matahari terbit. Maka di ayat 7 itu adalah wilayah-wilayah di sebelah baratnya. Karena pada pasal-pasal yang lain yang sudah kita bahas di hari-hari sebelumnya, orang Israel pun sudah merebut wilayah utara dan wilayah selatan. Maka berarti sampai di titik ini, Israel betul-betul telah merebut tanah perjanjian itu di 4 arah mata angin. Artinya juga Allah sudah menuntun orang Israel untuk menduduki tanah itu dengan layak karena mereka merebutnya dengan kekuatan mereka, dengan keberanian mereka. Maka sampailah kemudian kepada satu kelompok ayat yang oleh pencerita Alkitab di Yosua pasal 12 ini didaftarkan raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Dan itu berjumlah 31 orang. Itulah sebabnya mengapa saya mengambil tema berhitung. Karena di pasal 12 ini kita belajar bagaimana Yosua menghitung jumlah musuh-musuh yang dikalahkan. Asalkan tidak untuk satu arogansi. Menghitung berkat Tuhan itu menolong kita untuk mengidentifikasi seberapa besar kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mengidentifikasi seberapa kuat kita selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Sehingga kita tahu kapan kita harus datangi Tuhan. Kita tahu apa yang perlu kita lakukan setelah kita berharap kepada Tuhan. Bersyukur. Karena siapa yang bisa menghitung berkat Tuhan? Kalaupun kita menghitungnya satu persatu. Mungkin Yosua bisa menghitung jumlah raja-raja yang dikalahkannya. Tetapi bagi peperangan iman kita, lalu kemudian kemenangan-kemenangan iman yang Tuhan luaskan kita alami, siapa yang bisa menghitungnya? Tapi yang kita pelajari dari kisah ini, bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus mawas diri selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan pasti berikan. Tapi ingat, sepanjang yang kita sudah pelajari dalam 12 pasal ini sampai hari ini, Tuhan tetap meminta keteguhan hati. Tuhan tetap meminta persekutuan yang erat. Tuhan tetap meminta keteguhan iman. Tuhan tetap meminta kejujuran. Karena kebohongan itu justru bisa menjadi musuh. Banyak yang harus kita buat, saudara. Bukannya sekedar meminta, bukannya sekedar berdoa, bukannya sekedar memaksa Tuhan dengan hawa nafsumu dan buru-buru. Kita belajar banyak sudah dalam 12 pasal pertama Yosua ini. Bagaimana Tuhan pada akhirnya dapat menyertai Israel,
merebut seluruh bagian sampai tapal batas di 4 arah mata angin. Hitung berkat Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa apa yang Allah hadirkan dalam hidupmu ternyata memang tidak dapat dihitung. Tetapkan hatimu, tetaplah percaya, suarakan kemenangan imanmu.